Salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi di channel Sayur Bening di hari Rabu. Wah, waktu juga cepat berlalu ya. Tadi uh, 1 jam lebih lah, 1,5 jam yang lalu ada koreksi dikit ya. Hampir 2 jam yang lalu lah ya. Tapi dailynya nutup sebenarnya masih bagus, nutupnya di 27.200 ya, 27,2 seharusnya. Tadi kita pikir nutup masih bisa nutup, seharusnya dia masih, tapi tadi tiba-tiba ada buangan. Mungkin ini agak ditakutin malam ini, mungkin FOMC ya. Ya coba kita lihat nanti. Jadi saya buat video hari ini market cap di 1 triliun,122. Volume agak drop dari kemarin. Kemarin udah 30-an ya. Sekarang 28,7 billion. BTC dominance 46,3. 46,3 juga altcoin nggak gimana gerak juga. Ya. BTC udah agak naik dikit tadi 26,6an dropnya ya. Ini udah sekarang saya buat video BTC di 26.811 ya, 26.811 dolar, ETH di 1.826, BNB 309 309 dolar ya. Ya nggak banyak lah, 1-2% aja koreksinya ya. Cuma beberapa koin yang agak ini. Tapi overall 1-2% lah standarnya dia koreksi. Ya. Mungkin nggak terlalu ini. Ya, kita lihat lah. Jadi semalam ada yang ambil emas ya, kemarin lumayan juga ada cuan. Persis seperti yang saya targetkan masuk gitu semalam ya. Sebelum tidur lumayan lah udah dapat ini TP. Hari ini kita lihat. Hari ini eventnya ini loh. Jam 9.30 ya. Sebelumnya jam 9. Jam 9 ini si Janet Yellen ada ngomong. Treasury Secretary Yellen speak. Ini pasti penting juga pelaku pasar, mereka nunggu apa yang akan dia sampaikan ya. Setengah jam kemudian ada crude oil inventory, itu nanti lihat ini. Tapi udah pasti orang akan lihat apa yang akan disampaikan sama Janet Yellen ya. Karena ini kita harus hati-hati. Saya tadi pagi baru terima kabar, bisa aja ini di follow. Kalau lihat dari gerakan-gerakan yang dilakukan mereka gitu ya, bank disuruh merger sama si Janet Yellen gitu ya, bank-bank besar. Terus juga saya dapat kabar kemarin, tadi pagi saya dengar si Janet Yellen juga lagi lobby beberapa yang hold bond, hutang minta ditunda gitu. Bond yang hutang yang jatuh tempo, Janet Yellen coba deal, suruh tunda dulu gitu. Nah ini yang kita harus hati-hati gitu. Artinya si Janet Yellen nggak yakin kan akan ada kesepakatan naik debt ceiling gitu kan. Mungkin dia udah ngomong sama komandannya Mbak Bideng ya. Mbak Bideng, saya nggak panggil Biden, Bideng aja lah ya. Mungkin dilihat ini tough dia punya ini kan, makanya mungkin disuruh dipesan sama Mbak Bideng untuk coba lobby sama ini yang udah deket-deket jatuh tempo, minta mungkin diulur atau gimana ya. Itu saya dengar gitu, dia coba Janet Yellen minta untuk ditunda gitu. Nah itu satu hal. Jadi mungkin ya ini apa yang mau dia sampaikan juga mungkin malam ini penting. Pasti pelaku pasar nunggu apa yang akan dia sampaikan sebelum akhirnya nanti malam yang ditunggu juga ya. Tapi udah agak ini, udah jam 1 lah. Jam 1 itu FOMC meeting minutes ya. Itu yang ini. Dan sebelum itu jam
eh, 12.45 juga Presiden Lagarde ECB ada speak juga kan, tapi anyway yang udah pasti ditunggu hasil ini FOMC meeting minutes ya, itu yang eh, finalnya ntar malam itu kemana arah market gitu ya, itu akan keluar apa yang diperbincangkan pertemuan kemarin itu ya kan, keputusan yang dinaikkan 1/4 basis point itu. Terus ini ke depannya apa, ini yang mereka juga tunggu. Jadi malam ini ya bisa aja kalau lihat dari ininya agak volatile dikit sih, mungkin akan ada volatile. Andai kata jam 9 gitu si Janet Yellen kalau apa yang dia sampaikan, kalau ada yang ditangkap negatif ke market, bisa aja ini ya kan, atau positif market hijau. Tapi nanti begitu FOMC itu, kalau FOMC nggak bagus, ya drop lagi gitu. Ya bisa aja volatilnya gitu, atau sebaliknya gitu. Ya kita nggak tahu, kita lihat lah ya malam ini. Itu event yang diperhatikan. Jadi mulai malam itu yang agak gerak mungkin ya itu si Janet Yellen jam 9-an ya, waktu Indonesia gitu. Itu dia. Jadi hari ini kalau lihat marketnya sih eh, orang pasti nunggu lah ya. Tapi saya yakin nanti akan naik lagi BTC ke 27 lagi, 27.200 mungkin, andai kata dia ini balik lagi gitu. Malam ini kalau eventnya. Kalau kita patokan dari eh, sebelumnya itu si terakhir Jerome Powell speak itu ya, walaupun dia agak hawkish karena agak negatif lah penekanannya. Tapi kalau saya rasa kalau dengan data FOMC ini mungkin nggak terlalu gimana. Bisa aja BTC hijau balik setelah FOMC ini. Ya, saya yakin bisa hijau balik gitu. Untuk FOMC meeting minutes malam ini saya yakin market akan hijau, nggak merah gitu. Ya, itu keyakinan saya, tapi kembali kepada kalian masing-masing. Kalau saya yakin saya akan ambil langkah lain gitu ya kan. Nah, sedangkan emas ya kita lihatlah, emas hari ini saya agak ragu. Biasanya kalau ada event-event besar gitu saya kurang ini, agak susah kita baca arahnya. Kadang manipulasi gitu dia, nggak jelas gitu bandar kadang ya, nggak sesuai arah juga kadang. Biasanya saat ada event penting gitu, emas juga volatile gitu. Jadi kalau volatile ya kalian lihatlah, satu pandangannya gini, andai kata nanti market Europe buka hari ini, Europe kan juga lumayan ini lumayan event penting gitu. Bentar lagi ya itu ada core CPI, PPI UK gitu ya. Itu kalau biasanya kalau UK masih UK punya event masih ngefek ke emas, itu masih relatif sekali, atau ke dolar gitu. Andai kata nanti dia bisa merah, emasnya merah ke bawah lagi gitu, Anda mau coba ambil buy atau long, boleh gitu. Ya, andai kata nanti ini. Karena saya pikir andai kata FOMC malam ini hasilnya nggak misalnya nggak terlalu gimana ngefek ke market, FOMC meeting minutes, itu saya rasa BTC akan hijau balik, emas juga akan hijau lumayan gitu. Ya. Jadi andai kata nanti dia ada merah, entah apa ya, ya coba aja Anda mau coba dikit gitu. Ya.
Itu yang bisa saya sampaikan masukan untuk hari ini untuk emas itu. Kalau untuk kripto, uh, kalau yang mau scalping tadi saya lihat bisa juga kalau mau coba ini uh, Toncoin boleh coba ya. Kalau mau scalping, Toncoin sama ini satu lagi tadi saya lihat BitDAO ya. BitDAO juga boleh kalau mau di scalping gitu. BitDAO antara uh, swing bisa juga BitDAO. BitDAO saya rasa untuk swing bisa gitu. Ya, scalping atau swing. BitDAO saya agak lebih yakin BitDAO kalau kalian mau swing atau scalping gitu. Ya, andai kata dia agak hijau itu saya lihat agak cepat mantul. Itu dua lah. Tapi saya antara dua itu saya agak lebih yakin BitDAO sih. Ya, ya Toncoin boleh juga, agak cepet mantul juga saya lihat dari kemarin gitu ya. Tapi kalau lihat ini naiknya ya mungkin saya lebih ini BitDAO deh. Kalau hari ini kalian pengen ini. Itu masukan dari saya untuk market hari ini ya. Jadi itu aja pembahasan hari ini. Sedikit ini ada yang tanya soal kerjaan ini itu. Saya nggak kerja lagi, saya udah pensiun. Tapi kalau ada yang mau ke luar negeri kerja, ya kan kondisi, ya carilah negara yang ini. Dan kalau mau kerja ke luar negeri itu harus siap-siap mental dimanapun. Tapi masukan saya satu lagi, karena saya lihat kasus uh, bulan lalu ya, pekerja-pekerja Indo yang disandra gitu kan. Uh, jadi satu masukan buat kalian, siapapun kalian, atau berbagi nanti kalau kalian udah dengar info dari saya, entah ada teman, family kalian mau ke luar negeri kerja, janganlah kalian cari kerja walaupun di iming-iming ini ke negara yang hukumnya nggak jelas juga gitu, yang nggak ada proteksi hukum. Anda ke Thailand gitu, apa ke Kamboja gitu ya, saya dengar yang kena di ini apa banyak masalah di situ yang atau ke Filipina gitu ya. Ngapain kalian ke negara-negara begitu yang nggak hukum juga bisa dibeli juga di sana. Jadi kalau Anda lari ketangkap, mafianya masih bisa tebus bayar polisi gitu ya. Kalau kalian mau ke luar negeri kerja, carilah negara yang hukumnya proteksinya bagus gitu ya. Itu masukan saya. Dan uh, masuk secara legal, jangan ilegal gitu. Jadi Anda harus uh, cek betul. Jangan gampang diiming-imingi begini begitu. Anda harus cari informasi sedetail mungkin, ya. Atau Anda misal kurang paham juga ada siapa, mungkin boleh tanya dengan saya. Kalau saya tahu saya akan coba kasih tahu gitu, ya. Ini channel memang gokil juga kan. Dulu ada yang nanya masalah masalah apa, kadang kalau saya tahu saya bantu jawab juga ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Cuma kalau kalian mau ke luar negeri kerja, siapkan mental ya, karena tetap Anda akan ketemu ada orang baik, ada juga orang jahat gitu ya. Pinter-pinter buat diri gitu. Jadi itu aja hari ini, video hari ini. Kita lihatlah malam ini FOMC meeting minutes. Mungkin saya agak yakin FOMC meeting minutes malam ini agak positif gitu ya. Lebih mungkin bisa positif market. Itu aja pandangan saya. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.